Penggalangan dana untuk tujuan sosial seringkali dimulai dengan niat mulia untuk membantu mereka yang membutuhkan. Namun, seperti yang terlihat dalam kasus penggalangan dana untuk Mas AA, terkadang proses ini penuh dengan tantangan dan permasalahan yang tidak terduga. Mbak Novi yang terlibat dalam pengelolaan dana donasi untuk Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan mengungkapkan bahwa meskipun tujuannya untuk membantu, banyak masalah muncul sepanjang jalan, mulai dari kesalahpahaman, ketidaksesuaian informasi, hingga ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Dari kasus ini, kita bisa belajar banyak tentang pentingnya transparansi, komunikasi yang jelas, dan pengelolaan dana yang hati-hati. Awalnya, penggalangan dana untuk Mas AA bertujuan untuk membantu biaya pengobatan yang sangat dibutuhkan. Donasi yang terkumpul cukup besar, namun seiring berjalannya waktu, banyak permasalahan muncul. Salah satunya adalah ketidaksesuaian informasi mengenai rekening yang digunakan untuk menampung donasi. Beberapa pihak yang terlibat, termasuk para donatur, merasa bingung karena informasi yang diterima mengenai penggalangan dana tersebut tidak jelas. Hal ini semakin rumit ketika masalah mengenai jumlah dana yang terkumpul dan penggunaannya mulai dipertanyakan. Setelah dana terkumpul, Mbak Novi merasa lega karena sumbangan yang diterima cukup besar. Namun, masalah muncul ketika dana yang masuk tidak tercatat dengan jelas. Transaksi yang terjadi tidak memiliki mutasi rekening yang transparan, dan pada saat dilakukan klarifikasi, jumlah dana yang terkumpul ternyata lebih sedikit dari yang semula diperkirakan. Hal ini menyebabkan kebingungannya semakin dalam, apalagi ketika beberapa pihak, termasuk keluarga Mas AA dan beberapa donatur, merasa kecewa dengan bagaimana dana tersebut dikelola. Situasi semakin memburuk karena ada informasi yang tersebar secara salah dan membingungkan banyak orang. Dalam kasus ini, ada juga ancaman dari berbagai pihak, termasuk orang-orang yang memiliki hubungan masa lalu dengan Mbak Novi, yang semakin memperburuk keadaan. Selain itu, pihak-pihak terkait juga merasa dirugikan karena merasa tidak mendapatkan informasi yang sesuai dan jelas. Mbak Novi menekankan bahwa meskipun banyak tuduhan dan kritik yang diterimanya, dia berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan tulus dan jujur, serta mengelola dana yang terkumpul sebaik mungkin. Namun berbagai kesalahpahaman dan masalah administrasi semakin memperburuk keadaan. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar mengenai penyalahgunaan dana atau kurangnya transparansi memperkeruh situasi yang pada akhirnya mempengaruhi hubungan antar pihak yang terlibat. Mbak Novi bersama pihak yayasan dan beberapa individu lain yang terlibat berusaha menyelesaikan masalah ini melalui proses mediasi. Tujuan utama dari mediasi ini adalah untuk menjernihkan semua kesalahpahaman yang ada dan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Meskipun mediasi sempat terhambat karena adanya perbedaan persepsi dan ketegangan yang ada, mereka tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil dan tidak merugikan siapapun. Proses mediasi ini mencakup beberapa langkah penting, termasuk klarifikasi penggunaan dana yang telah terkumpul dan pengalihan dana ke tujuan yang lebih tepat. Salah satu solusi yang akhirnya disepakati adalah mengalihkan sebagian besar dana yang terkumpul, sebesar 1,3 miliar rupiah, untuk kegiatan sosial lainnya, terutama untuk membantu korban bencana alam di daerah yang sangat membutuhkan. Proses pengalihan dana ini juga melibatkan persetujuan dari 537 donatur yang terdaftar untuk memastikan bahwa mereka setuju dengan rencana tersebut. Dalam hal ini, transparansi menjadi hal yang sangat penting dan pihak yayasan berusaha untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan dengan cara yang akuntabel. Dari pengalaman ini, Mbak Novi menyadari bahwa dalam pengelolaan dana sosial, transparansi dan komunikasi yang jelas adalah dua hal yang tidak bisa diabaikan. Setiap pihak yang terlibat berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai penggunaan dana yang telah mereka sumbangkan. Jika tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana, keraguan dan ketidakpercayaan akan selalu muncul, yang pada akhirnya dapat merusak tujuan mulia dari penggalangan dana itu sendiri. Selain itu, penting juga untuk selalu berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Penyebaran informasi yang salah dapat memperburuk keadaan dan memperpanjang masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat.
Dalam hal ini, pihak yayasan dan Mbak Novi juga menyadari bahwa mereka perlu lebih teliti dalam setiap langkah yang diambil dan menghindari keputusan yang bisa menimbulkan kebingungannya di kemudian hari. Salah satu tantangan terbesar dalam kasus ini adalah bagaimana menjaga niat baik tetap berjalan meskipun situasi semakin rumit dan banyak pihak yang merasa dirugikan. Meski sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu, ternyata banyak kesalahpahaman yang muncul dan mempengaruhi hasil akhir dari penggalangan dana ini. Namun, dalam setiap langkah yang diambil, Mbak Novi tetap berusaha untuk tidak terjebak dalam konflik pribadi dan selalu berfokus pada tujuan utama. Memastikan dana yang terkumpul digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mbak Novi juga mengungkapkan bahwa meskipun dalam proses ini banyak pihak yang merasa kecewa, dia selalu berusaha untuk bertindak adil dan dengan itikat baik. Bahkan dia siap menerima kritik dan masukan untuk perbaikan di masa depan. Dalam hal ini, dia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan jelas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak dipahami. Penggalangan dana untuk Mas AA melalui Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, meskipun dimulai dengan niat baik untuk membantu, ternyata menemui banyak tantangan dan komplikasi yang tidak terduga. Dari kesalahpahaman dalam pengelolaan dana hingga penyebaran informasi yang salah, banyak pihak yang merasa kecewa dan kebingungannya semakin dalam. Namun melalui proses mediasi dan klarifikasi yang terus dilakukan, masalah ini diharapkan dapat diselesaikan dengan baik dan transparan. Mbak Novi berharap agar masalah ini bisa segera diselesaikan tanpa adanya saling tuduh atau memperburuk keadaan. Dia juga menekankan pentingnya untuk selalu berhati-hati dalam mengelola dana sosial dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Di akhir pembicaraan, Mbak Novi menyatakan bahwa seluruh dana yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan sosial lainnya, dengan tujuan agar dana tersebut bisa bermanfaat bagi mereka yang lebih membutuhkan, terutama korban bencana alam. Melalui pengalaman ini, Mbak Novi berharap bahwa semua pihak yang terlibat dapat belajar banyak tentang pentingnya integritas, transparansi, dan komunikasi yang baik dalam mengelola donasi sosial. Meskipun banyak ketegangan yang terjadi, tujuan akhir dari penggalangan dana ini adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan itulah yang menjadi fokus utama bagi semua pihak yang terlibat.